perjalanan panjang itu telah dimulai dari tempat yang tepat, yaitu pendidikan anak usia dini. PAUD merupakan peletak fondasi awal bagi kehidupan seorang anak. Disinilah benih-benih karakter mulai ditanam, nilai agama dan moral mulai diperkenalkan, rasa percaya diri mulai tumbuh, serta kemampuan bersosialisasi dan kemandirian mulai dibangun. Di PAUD, anak-anak belajar menghormati orang tua dan guru, belajar berbagi dengan teman, belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, serta belajar mengenal dirinya dan teman sekitarnya. Pengalaman-pengalaman sederhana inilah yang telah menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup mereka. Karena itu, kita tidak boleh memandang PAUD sebagai jenjang pendidikan yang kecil. Justru dari sinilah fondasi besar kehidupan seorang anak dibangun. Sebagaimana sebuah bangunan yang kokoh memerlukan fondasi yang kuat. Demikian pula masa depan anak kita sangat ditentukan oleh fondasi yang mereka peroleh pada usia dini. Pendidikan anak usia dini bukan sekedar mempersiapkan anak untuk masuk sekolah, tetapi mempersiapkan anak-anak untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mereka memerlukan ruang untuk tumbuh dengan bahagia, belajar dengan percaya diri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakter kendalanya. Sejalan dengan arah kebijakan pendidikan saat ini, sekolah dan keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur lebih awal. Kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter anak yang sehat, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, dunia pendidikan juga terus bergerak menuju pembelajaran yang lebih bermakna melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Melalui pendekatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman, belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, sehingga mereka tidak hanya mengetahui sesuatu, tapi juga mampu memahami dan menerapkannya dalam kehidupan. Fondasi yang dibangun di PAUD akan menjadi modal yang sangat berharga untuk mendukung keberhasilan mereka pada jenjang pendidikan berikutnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang istimewa ini kita juga akan menyaksikan secara bersama-sama penyerahan SKTPB bagi kelompok B yang akan pindah ke kelompok SD, serta penyerahan laporan perkembangan anak untuk kelompok A yang menjadi gambaran hasil belajar selama setahun. Dan penyerahan piagam penghargaan dan mawar kepada guru yang telah mengabdikan dirinya selama 12 tahun di bawah naungan Yayasan Pendidikan. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian. Cita-citamu, nasib bangsa ada di pundakmu. Di sini dibina dan dibimbingnya manusia cerdas, terampil, berwibawa. Manusia kesatria takkan kenal
lelah, berantas semua kebodohan. Berikan dharma dan baktimu, tunjukkan usaha karyamu mencapai semua cita-cita, membentuk manusia pembangunan. Berikan dharma dan baktimu, tunjukkan usaha karyamu, sekolah Semala yang tadi, sekolah kebanggaan terpilih. Putra putri Kemala Bayangkari, bangun serentak pandanglah ke depan. Tegakkanlah cita-cita baru, nasib bangsa ada di pundakmu. Sini dibina dan dibimbingnya, manusia cerdas terampil berwibawa. Aisyah Syakira Suparjo, putri dari Suparjo Salim dan Nursina Arajim. Cita-cita menjadi dokter. Aisyah Kodatul Samsul, putri dari Samsul Ade dan Hawa Marwape. Cita-cita menjadi polwan. Akia Juliani Suparto, putri dari Suparto Ibrahim dan Nur Aini Mbisa. Cita-cita menjadi polwan. Albani Abu Sofyan, putra dari Sofyan Marajabesi dan Dian Wahyuni Hasan. Cita-cita menjadi dokter. Alfira Septika Faya, putri dari Muhammad Sofyan Tasim AR dan Ferliza E.O. Korela. Cita-cita menjadi guru. Azka Rafasyah R. Sanangka, putra dari Rusmin A. Sanangka dan Saidah S. Polaimam. Cita-cita menjadi polisi. Denisa Fajriah, putri dari Risman dan Samrawati. Cita-cita menjadi polwan. Zulhanan Tufail Junaidi, putra dari Junaidi Hafel dan Kindriani. Cita-cita menjadi dokter. Humaira Az-Zahra S. Talib, putri dari Suratman Talib dan Retno Dumila Muhammad. Cita-cita menjadi dokter. Ibnu Abbas Togubu, putra dari Rizal A. Togubu dan Amelia Lestari Usman. Cita-cita menjadi polisi. Laode Muhammad Bilal Al-Kautsar, putra dari Laode M. Sarfin dan Waode Anita Sulaiman. Cita-cita menjadi polisi. Muhammad Fadil Kisno Wahab, putra dari Kisno Wahab dan Hasna Ade. Cita-cita menjadi polisi. Muhammad Rafa Abdurrahman, putra dari Abdurrahman Arsyad dan Mega Puspitasari. Cita-cita jalan-jalan keliling dunia. Nadira Almahira Sepang, putri dari Tony Sepang dan Endang Indriani. Cita-cita menjadi dokter. Naura M. Abdulbar, putri dari Mu'ab Abdulbar dan Rizka Salim. Cita-cita menjadi dokter. Noviana Putri S. Salim, putri dari Supardi Salim dan Nursani Manan. Cita-cita menjadi dokter. Kalesya Almahira Hidayat, putri dari Hidayat Abdullah dan Indriani Mukhtar. Cita-cita menjadi polwan. Radina Nazia Bila Sukardi, putri dari Sukardi Talib dan Rizka Julianita. Cita-cita menjadi polwan. Rafaila Pratiwi Fahri, putri dari Fahri Umar dan Nur Hayati Mukhlis. Cita-cita menjadi dokter. Rafasya Al-Farik Abu Bakar, putra dari Abu Bakar Hussein dan Yowana Sintah Dewi. Cita-cita menjadi Tentara Nasional Indonesia.
Savana Aulia Kirani, putri dari Herdianto dan Yulfi Faslinda. Cita-cita menjadi dokter. Syirian Felisa Zaini, putri dari Ridwan Ismail dan Nurhayati Haji. Cita-cita menjadi dokter. Suci Hasan, putri dari Eman Hasan dan Mimingka Donggio. Cita-cita menjadi dokter. Nufail Amar Rizkilia, putra dari Bapak Maman Suryaman dan Ibu Wirdaningsi. Cita-cita menjadi polisi. Cita-citamu, nasib bangsa ada di pundakmu. Di sini dibina dan dibimbingnya, manusia cerdas terampil berwibawa. Manusia kesatria takkan kenal lelah, berantas semua kebodohan. Berikan dharma dan baktimu